Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menentukan nilai optimum, ya. Nah, ini langkah-langkahnya bisa dilihat. Yang pertama, menentukan dulu model, kemudian DHP-nya. Ini cara-cara mencari DHP-nya. Pada video sebelumnya juga sudah dibahas ya. Kemudian bagaimana menentukan titik pojok. Nah, kalau video sebelumnya kan sampai dengan DHP saja ya, dari model sampai dengan DHP. Sekarang kita lanjutkan sampai titik pojok. Titik pojok itu titik yang berada di pojokan. Pojokan siapa? Pojokan DHP ya. Jadi si DHP itu ada dua macam, ada bounded area, ada unbounded area. Kalau bounded itu daerahnya terbatas. Maksud terbatas itu dibatasi ya. Daerahnya dibatasi. Nah, kalau unbounded itu lebih tak terbatas daerah arsirannya gitu ya. Kan DHP itu yang kita arsir banyak ya. Nah, itu arsirannya nggak terbatas itu, jadi luas. Nah, kemudian kan biasanya di bounded area atau unbounded area itu dia punya titik pojokan di daerah himpunan penyelesaian itu. Nah, nanti titik pojokannya kita masukkan deh ke fungsi objektifnya yang ini. Karena kita akan menentukan nilai optimum. Yang namanya optimum itu bisa maksimum, bisa minimum. Optimum di atas namanya maksimum, optimum di bawah namanya minimum. Nah, ini ada contoh satu, sama seperti video sebelumnya ya. Ada seorang pembuat kue, dia mau jualan kue dadar sama kue apem gitu ya. Nah, dengan tepungnya sekian, gula pasirnya sekian, kemudian harganya per buahnya berapa gitu ya. Nah, untuk memudahkan berarti kita harus bikin tabel supaya mudah saja. Nah, ini ya diisi dengan benar. Ini sama dengan video sebelumnya. Nah, yang dijadikan variabel yaitu adalah kue dadar dan kue apem, bukan tepung gula, karena kita akan menjual kue dadar dan kue apemnya, bukan tepung dan gula. Nah, untuk harganya, harga si kue dadar itu Rp300 per buah ya. Untuk kue apem Rp500 per buah. Nah, ini nanti si harga ini kita jadikan sebagai fungsi objektif. Ya, akan kita masukkan si titik pojok ke harga ini ya. Jadi nanti kita akan mencari keuntungan maksimum. Nah, ini kan ditanyanya adalah tentukan keuntungan maksimumnya. Kita cari yang terbesar harganya. Nah, ini model matematikanya 20x berarti kan 20 kali variabel x ditambah 50 kali variabel y kurang dari sama dengan 8.000. Kita harus rubah dulu 8.000 karena satuannya gram, ini gram. Jadi di sini juga harus gram. Kalau ini kilogram, boleh. Ini yang gram dirubah ke kilogram juga boleh. Kita sederhanakan jadi seperti ini ya. Sama seperti di video sebelumnya. Nah, kemudian yang gula sekarang. Berarti 10x ditambah 5y kurang dari sama dengan 2.000. Kenapa kurang dari? Karena persediaannya hanya punya 8 kilo dan 2 kilo ya, nggak boleh dari itu. Nah, kita perkecil. Jadi 10x itu bagi 5 ya. Ruas kiri dan kanan kita bagi 5 jadi 2x tambah y kurang dari sama dengan 400. Si kue dadar lebih besar sama dengan 0. Si kue apem juga lebih besar sama dengan 0. Nah, ini fungsi objektifnya. Fungsi objektifnya fx, y-nya berasal dari sini, dari harga. 300x tambah 500y. Nah, selanjutnya itu menentukan daerah penyelesaian ya. Nah, tadi kan kita sudah mendapatkan ini pertasamaannya dari model matematika. Berarti langkah selanjutnya yaitu menentukan tipot ya. Tipot, titik potong. Tipot dengan sumbu Y, maka
si X sama dengan 0. Nah, cara mudahnya ya, supaya nggak ribet, kalau tipot dengan sembunyi, kalian tutup aja ini dengan tangan. Dengan tangan ini kalian tutup aja nih. Tutup aja, ini kan berarti habisnya 0 ya. Jadi tersisa 5Y sama dengan 800. Maka Y-nya adalah 160. Nah, jadi dapat titiknya itu 0,160. Kemudian tipot dengan sumbu X, maka Y-nya 0. Berarti kita tutup juga ini, boleh 5Y kita tutup dengan jari kita boleh. Jadi tersisa 2X sama dengan 800, maka X-nya 400. Berarti titiknya adalah 400,0. Jadi X dulu baru Y ya. Nah, kita udah dapat 2 titik tuh. Kemudian persamaan yang kedua. Yang ini ya. Nah, sama, ini tipot dengan sumbu Y, maka X-nya 0 gitu ya. Nah, ini tinggal ditutup aja kalian supaya mudah. Ini. Tutup dengan jari, ini kan habis ya. Jadi Y-nya sama dengan 400. Ya udah ya, nggak usah disederhanakan lagi. Berarti titiknya adalah 0,400. Kemudian tipot dengan sumbu X, maka Y-nya 0. Nah, kita tutup Y yang ini dengan jari. Jadi sisanya 2X sama dengan 400. Maka X-nya 200. Sehingga titiknya 200,0. Nah, kita udah dapat tuh 4 titik ya. 4 titik yang ini. Nah, ini kalau digambarkan seperti ini, harus skalanya dengan skala yang benar ya. Nah, ini ada 2 garis dan 4 titik. Nah, ini 200,0 sebelah sini, 200,0 pasangannya dengan 0,400, hati-hati ketukar ya. Kemudian 0,160 pasangannya dengan 400,0. Kita tarik garis aja gitu. Nah, tinggal kita uji titik. Ya. Udah bisa kan lah, ini mah mudah. Uji titiknya paling mudah 0,0. Nah, yang 2X tambah 5Y itu masukkan 0 berarti kan ini 0. 0 ya, 0 kurang dari sama dengan 800. Benar nggak? Benar, berarti ke bawah arsirnya. Kemudian yang kedua, 2X plus Y kurang dari sama dengan 400, masukkan 0. Maka 0 kurang dari sama dengan 400. Nah, berarti ke bawah juga sama. Nah, perlu diingat, biasanya kalau di kuadran 1 ya, ini khusus untuk kuadran 1, kalau kurang dari, itu biasanya dia ke bawah. Selalu ya, udah patokannya selalu dia ke bawah. Kalau di kuadran 1, catatannya di kuadran 1. Kalau lebih besar, itu selalu dia ke atas arsirnya. Itu ya, jadi nggak usah uji titik lagi kalau kalian udah hafal. Ini untuk khusus kuadran 1. Ada syarat lain nih, katanya X lebih besar 0, berarti ke kanan ya. Ya lebih besar 0, ke atas. Ya sudah, berarti DHP-nya yang sebelah mana nih? Rumit ya. Nah, ini ya, kita langsung yang jadi saja. Nah, jadi DHP-nya yang sebelah sini. Nah, ini namanya bounded area. Jadi dibatasi, tertutup gitu ya. Kalau unbounded itu kalau DHP-nya dari sini. Dari sini ke sini, ke sini, ke sini. Nah, sebelah sini itu adalah unbounded area. Jadi dia tak terbatas, terus aja ke sana. Kalau ini kan tertutup. Ini kalau di sini juga DHP-nya berarti tertutup juga. Ini tertutup. Gitu ya. Nah, ini ada titik pojokan. Ini pojokannya ya. Nah, ini pojokannya ada 4 titik. Nah, ada titik A, titik B, titik C, dan titik D. A, B, D sudah diketahui nih. Titik C kita nggak tahu. Caranya gimana? Caranya kita harus mencari titik potong. Mencari titik potongnya bagaimana? Kita eliminasi 2 persamaan tadi atau persamaan tadi ya. Nah, kita eliminasi ini 2X tambah 5Y sama dengan 800. Kita bikin sama dengan dulu. Kemudian 2X tambah Y sama dengan
400. Kita eliminasi, coret-coret ya, ini habis. Ini 4i sama dengan 400, nanti dapat Y-nya 100. Kemudian kita substitusi si Y-nya. Boleh ke persamaan 1, boleh ke persamaan 2, bebas. Nanti didapat si X-nya adalah 150. Nah, jadi gitu ya. Mencari titik potong, perpotongan itu, yaitu kita eliminasi saja. Nanti ketemu X dan Y-nya. Nah, ini titiknya berarti titik si C, yaitu 150,100. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu menentukan nilai optimumnya ini. Nah, ini kan fungsi objektifnya ya 300x tambah 500y. Kita masukkan si titik pojok. Titik pojok A 0,0. Titik pojok B segini, C dan D. Nah, ini kan tadi ya titik pojokannya. Kira-kira kalau kita akan menentukan nilai optimum, mungkin nggak titik A itu 0,0? Mungkin nggak si penjual kue itu atau pembuat kue itu menjual 0 buah kue apem, 0 buah kue dadar? Mungkin tidak. Tidak ya, tidak mungkin. Di ini sudah nggak usah dikatakan ini minimum ya, jangan. Karena ini yang nggak jualan kalau kayak gitu. Kalau 0 buah dan 0 buah. Kalau ini kan artinya 200 buah kue X ya. Tadi X-nya apa ya? Kemudian 0 buah kue yang Y itu tadi. Ini yang 150,100, 150 kue yang si X, yang X, 100 kue Y. Ini 0,160, 0 buah kue X, 160 buah kue Y. Kita masukkan aja ke fungsi objektifnya. Ini kan nggak mungkin ya, berarti nggak dapat untung karena ini nggak jualan. Ngapain atuh ya? Nah, ini yang B, titik B, 300, ini dari sini ya. Kita masukkan aja X-nya 200, Y-nya 0. Ya udah jadi dapatnya 60.000 nih. Kalau yang C, setelah dimasukkan dapatnya 95.000. Yang D, setelah dimasukkan dapatnya 80.000. Nah, berarti yang paling maksimum yang mana? Ya, 95.000 ya. Ini maksimumnya. Minimumnya yang mana? Minimumnya adalah yang 60.000. Itu ya. Jadi kalian tinggal melanjutkan saja sebetulnya menentukan nilai optimum itu. Tinggal memasukkan titik pojok, mencari dulu titik pojok ya. Kemudian memasukkan ke tabel fungsi objektif ini. Karena kalian sudah paham sebelumnya bagaimana cara menentukan model sama menentukan DHP. Mungkin sekian ya untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.